Perkenalkan, saya Madu Bunga Lakei, siswi dari SMA Negeri 1 Madapangga, Kabupaten Bima. Dan saya sebagai harapan 2 lomba menulis opini yang diadakan untuk merayakan HUT NTB di tahun 2022. Pada lomba ini, saya mengangkat tema Zero Waste yang berjudul "Untuk hidup bebas sampah di NTB, Zero Waste Lifestyle menantang kamu untuk menerapkan hidup bebas sampah. Bisa?" Nah, teman-teman, apa sih Zero Waste itu? Zero Waste atau hidup bebas sampah adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Tujuannya adalah agar sampah tidak berakhir di TPA, menjaga sumber daya, dan melestarikan alam. Metode Zero Waste adalah 5R, yaitu refuse atau menolak, reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle atau mendaur ulang, dan roll membusukkan sampah. 5R ini menjadi gagasan untuk membentuk Zero Waste Lifestyle. Perlu kamu ketahui bahwa gaya hidup Zero Waste bukan berarti mengkriminalkan barang-barang plastik dan sejenisnya. Konsep Zero Waste lebih kepada pengendalian diri kita untuk tidak lagi konsumtif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kita menjadi lebih sadar terhadap apa saja yang kita beli dan konsumsi, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Aktivitas manusia semakin beragam setiap harinya. Akan semakin banyak pula barang dan produk yang dibeli, sehingga sampah yang dihasilkan sudah melebihi dari kemampuan alam untuk menyerapnya. Kita lupa bahwa lautan dan sungai sudah mulai tercemar, serta miliaran ton tumpukan sampah yang dihasilkan manusia tidak bisa terurai atau didaur ulang. Tempat pembuangan akhir atau TPA sudah meluap dan tidak bisa lagi menampung timbunan sampah. Studi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyatakan bahwa hanya 7% sampah di Indonesia yang dapat dikompos dan didaur ulang, dan 69% produk sampah hanya ditimbun di TPA. Dan kalian tahu, produksi sampah harian bisa mencapai ratusan ribu ton loh. Dan menurut data dari lestari.ntbprof.go.id bahwa di NTB sudah sebanyak 10,92% dari proyeksi sampah per bulan. Di tahun 2022 itu sebanyak 194,29 ton. Ini update terakhir pada Agustus 2022, dan penanganan sudah dilakukan 40,99%. Update terakhir pada Oktober 2022. Menyadari sistem pengolahan sampah di Indonesia yang belum maksimal dan gaya hidup modern dan konsumtif yang destruktif terhadap alam, pada akhirnya kita sudah tiba dalam kondisi di mana Zero Waste sangat diperlukan. Gaya hidup Zero Waste itu dijalankan menyelamatkan melihat dampak dari sampah plastik yang menjadi salah satu dari masalah utama kerusakan lingkungan di bumi. Maka sudah saatnya kita bersegera mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan minim sampah atau Zero Waste Lifestyle. Telah banyak kita dengar beragam komunitas di wilayah NTB secara rutin menggelar kegiatan karitatif seperti bersih pantai, sungai, dan gunung. Tentu kegiatan bersih sampah di kawasan ekosistem tersebut merupakan inisiatif yang baik. Namun, tindakan semacam beach cleaning yang menjamur di kalangan komunitas peduli sampah dan lingkungan tersebut bersifat kuratif, yang sesungguhnya tidak menyelesaikan akar masalah pencemaran sampah. Perlu ada tindakan langsung, khususnya dari kalangan masyarakat sebagai konsumen dari barang dan jasa potensial yang menjadi sumber penghasil sampah, terutama plastik. Adigu mencegah lebih baik daripada mengobati sangatlah cocok diterapkan dalam gaya hidup Zero Waste. Timbunan sampah menjadi masalah lingkungan selama ini lebih banyak diobati. Namun langkah untuk mencegah timbunan sampah terutama plastik terlihat masih sangat minim, teman-teman. Apalagi posisi saat ini masyarakat dunia sedang hidup dalam ekonomi linear, di mana sumber daya alam diambil untuk dikelola menjadi produk
dan limbahnya tidak didaur ulang atau digunakan kembali. Timbunan limbah pun melonjak. Riset dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyimpulkan bahwa produksi sampah nasional di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari. Rata-rata satu penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jika dikalkulasi dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sebanyak 64 juta ton loh teman-teman. Dan sebanyak 2.069,5 ton atau 80% dari total sampah di Nusa Tenggara. Total sampah di Nusa Tenggara Barat tidak terurus dengan baik. Dan menurut Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada NTB, Bapak Samsudin pun mengakui, teman-teman semua, Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Banyaknya penduduk yang tinggal di sebuah negara tentunya akan mengumpulkan sejumlah persoalan. Di antaranya adalah produksi sampah dan pengolahannya. Oleh karena itu, zero waste sangat dibutuhkan untuk menjadi solusi terhadap permasalahan sampah. Nah, hari ini kita akan bahas nih, apa saja sih manfaat dari zero waste? Yang pertama itu adalah minim sampah. Karena tujuan utama zero waste adalah mengurangi dan mengeliminasi sampah, tentunya manfaat utama yang akan kamu rasakan adalah produksi sampah semakin berkurang. Yang kedua adalah kamu menjadi sehat. Karena dengan menerapkan gaya hidup zero waste akan membuat kamu tidak lagi mengonsumsi makanan instan dalam kemasan dan beralih ke makanan non-konsum seperti sayuran dan buah. Kamu tentu akan lebih memprioritaskan makanan yang sehat untuk kamu konsumsi. Yang ketiga adalah hemat. Karena kamu tidak lagi mengonsumsi makanan instan dalam kemasan yang menghasilkan sampah plastik, kamu akan beralih belanja sayuran dan buah di pasar. Gaya belanja kamu akan lebih banyak perhitungan karena sebisa mungkin kamu akan membeli makanan tanpa kemasan yang lebih banyak didapatkan di pasar tradisional dengan harga yang murah. Nah, teman-teman, bagaimana sih langkah sederhana memulai gaya hidup zero waste? Volume sampah di 10 kabupaten atau kota di NTB mencapai 3.388 ton dan sampah yang dibuang per hari mencapai 76 ton. Sedangkan yang masuk di tempat pembuangan akhir yaitu 641,92 ton dan sudah didaur ulang hanya 51,21 ton per hari. Karena tujuan utama hidup zero waste adalah untuk membuat sampah tidak terkirim atau berakhir di TPA, maka langkah utama untuk memulai gaya hidup bebas sampah adalah dengan meminimalisir dan memanfaatkan kembali sampah yang kamu hasilkan agar siklus hidupnya lebih panjang. Berikut ini saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkah sederhana untuk menerapkan gaya hidup zero waste. Yang pertama itu adalah memanfaatkan barang yang tidak dipakai. Beberapa dari kita mungkin berpikir untuk membeli barang baru demi gaya hidup zero waste. Sebenarnya, kamu bisa memanfaatkan barang-barang yang kamu miliki dan kamu bisa pakai kembali berulang kali. Yang kedua adalah membeli makanan secukupnya. Percaya atau tidak, Indonesia ternyata negara yang memproduksi sampah makanan terbesar kedua di dunia loh. Beli makanan sesuai porsimu dan jangan berlebihan. Selalu bawa wadah makanan saat kamu sedang makan di luar rumah untuk menampung makanan yang tersisa dan untuk kamu bisa konsumsi lagi nanti. Yang ketiga adalah think before you buy it. Kita pasti selalu mencari atau membeli barang yang praktis dan kadang tergoda dengan keinginan impulsif kita. Akhirnya kita tidak berpikir panjang, apakah ini kebutuhan atau keinginan dan kemana perginya barang ini setelah dikonsumsi. Nah, coba deh sekarang mulai menjadi smart consumer dengan hanya membeli barang yang kamu butuhkan saja dan menolak bungkusan atau kantong plastik.
Yang keempat adalah memisahkan sampah organik dan anorganik. Meskipun kita masih menghasilkan sampah, tapi setidaknya kita bisa membantu mengurangi dan mengolah sampah dengan memisahkan tempat sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang bisa diuraikan seperti sayuran, sisa makanan, dan buah-buahan. Sedangkan sampah anorganik itu sampah kering seperti kertas, botol, kaca, atau bekas kemasan plastik, sabun cuci yang bisa didaur ulang kembali. Yang kelima adalah mengolah sampah menjadi pupuk. Tidak hanya untuk aktivitas zero waste, ternyata mengolah sampah menjadi pupuk juga bisa meningkatkan aktivitas mikroba tanah, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, dan meningkatkan ketersediaan hara di dalam tanah. Maka tanah wajib diberi pupuk. Pupuk terbaik adalah pupuk organik. Pupuk organik dapat dihasilkan dari sekitar kita saat ini, baik sampah dapur maupun sampah kering yang berupa dedaunan, dengan menggunakan mikro dan makroorganisme. Teman-teman semua, gaya hidup zero waste membantu kita untuk mengevaluasi gaya hidup dan melihat bagaimana sesuatu yang kita konsumsi bisa berdampak terhadap lingkungan. Bumi, tempat satu-satunya manusia tinggal, saat ini sedang dalam kondisi kritis. Ayo kita saling mengingatkan dan belajar untuk lebih peduli dan berbuat sesuatu terhadap kelangsungan bumi kita. Menerapkan gaya hidup zero waste adalah salah satu caranya. Nah, sekian nih dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.